Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan masih bisa terus mengikuti kegiatan pembelajaran matematika. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai luas dan keliling bangun datar. Di antaranya yakni ada persegi panjang, belah ketupat, bahkan lingkaran. Nah, hari ini kita akan belajar topik bahasan baru yang tetapi masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, yakni sifat-sifat bangun datar. Apakah sifat-sifat bangun datar itu? Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut. Nah, perhatikan anak-anak, sifat-sifat bangun datar. Mendengar kata sifat, tentu kita akan lebih lebih berpikir cenderung ke arah keunikan atau ciri-ciri ataupun semacam bentukan dari seseorang ataupun sebuah benda. Nah, seperti itu. Nah, sama di bangun datar itu sendiri. Pada bangun datar itu sendiri kan berbeda-beda. Ada segitiga, ada persegi, ada lingkaran, ada belah ketupat. Nah, masing-masing bangun tersebut dan lain-lain. Nah, masing-masing bangun tersebut tentu berbeda-beda kan bentuknya. Oleh karena itu setiap bangun pasti memiliki ciri-ciri khasnya tersendiri. Untuk lebih tahu lebih banyak, mari kita perhatikan. Anak, sifat-sifat bangun datar yang pertama kita akan bahas yakni segitiga. Segitiga mungkin kalian sudah paham semua. Segitiga itu bentuknya berarti bentuknya seperti gunung kalau kita gambar dalam gambaran kalian ya. Biasanya kalian gambar gunung bentuknya segitiga. Nah, tapi kita akan membahas lebih detail seperti apa sifat-sifatnya. Yang pertama adalah memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Jelas, namanya juga segitiga. Berarti karena ada 3, kata 3 itu mengisyaratkan bahwasanya sisinya pasti ada 3. Dan dia juga memiliki 3 sudut. Nanti kita akan lihat. Lalu jumlah besar ketiga sudutnya 180 derajat. Nah, maksudnya adalah jadi dari 3 sudut itu jika kita hitung besar sudutnya, boleh kita menggunakan busur derajat tentunya, nanti didapatkan hasil yang selalu sama. Total dari 3 jumlah sudutnya itu adalah 180. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita akan gambarkan bangunnya. Sekarang kita gambar bangunnya dulu. Mana penghapusnya? Nah, anak perhatikan.
segitiga, mana sisi-sisinya? Sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga. Oke, kita beri tanda ya. Sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga. Mana titik sudutnya? 1 titik sudut, 2 titik sudut, 3 titik sudut. Ya, berarti terbukti ya. Nah, jika 3 titik sudut ini, kita tulis misalkan ini 1, ini 2, berarti 3. Jika kita totalkan sudut 1, sudut begini ya lambangnya, ditambah sudut 2, ditambah sudut 3, kurang tambahnya ya, tambah sudut 3, maka total sudutnya nanti adalah sebesar 180 derajat. Itu selalu tetap nilainya. Nah, ternyata segitiga ini sampai di sini kalian pahami dulu ya sifat-sifat dari segitiga. Nah, selanjutnya ternyata segitiga ini mempunyai bentuk yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Seperti apa? Mari kita perhatikan. Mari kita baca. Berdasarkan panjang sisinya, jadi mungkin saja nanti segitiga itu panjang sisi ya, panjang sisi itu berbeda-beda. Nah, karena bisa berbeda-beda, nantinya segitiga itu dapat membentuk segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Mari kita pelajari satu-satu. Yang pertama adalah segitiga sama sisi. Sifat-sifat sama sisinya. Nah, anak-anak, untuk segitiga sama sisi kita akan belajar yang pertama adalah sifat-sifatnya, yakni semua sisinya sama panjang. Artinya, misalkan sebuah segitiga itu disebut sebagai segitiga sama sisi. Saya akan gambarkan. Misalkan ini adalah sebuah segitiga sama sisi. Nah, pada segitiga sama sisi, semua sisinya itu sama panjang. Berarti bisa kita beri tanda sebagai berikut. Artinya sisi-sisinya sama panjang. Yakni misalkan ya, di sini 8 cm, misalkan saja ini. Maka di sini juga 8 cm sisi yang lain. Dan sisi yang di sebelah sini juga 8 cm. Nah, selain itu, pada segitiga sama sisi ini, sisi-sisinya kan sama panjang. Dan juga besar setiap sudutnya itu sama, yakni 60 derajat. Jadi, sudut di sini misalkan sama, yakni 60
derajat, 60 derajat, di sini juga 60 derajat. Nah, jika kita total seluruhnya, maka 60 derajat ditambah 60 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 180. Kembali kan seperti sifat awal segitiga tadi, yakni jumlah besar ketiga sudutnya 180 derajat. Nah, ini yang disebut sebagai segitiga sama sisi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang segitiga sama kaki, tapi sebelum itu saya minta kalian untuk mencatat apa yang ada di papan tulis ini dan memperhatikan dan menyimak apa yang penjelasan dari saya. Kemudian saya akan hapus. Kita akan melanjutkan ke segitiga sama kaki. Anak-anak, perhatikan. Untuk segitiga sama kaki itu berbeda dengan ciri-cirinya pada sifat-sifat segitiga sama sisi. Bedanya adalah pada segitiga sama kaki memiliki dua sisi yang sama panjang. Jadi hanya dua dari tiga sisi pada segitiga yang sama panjang, lalu memiliki dua sudut yang sama besar. Jadi pada segitiga sama kaki ini hanya dua sudut saja yang besarnya itu sama. Untuk lebih jelasnya saya akan gambarkan. Anak-anak, ini merupakan gambar dari segitiga sama kaki. Nah, kita lihat mana sih dua sisi yang sama panjang. Nah, ini dia dua sisi yang sama panjang. Sisi yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu memiliki panjang yang sama. Lalu dua sudut mana yang sama besar? Dua sudutnya yakni adalah sudut yang ini dan yang ini. Dua sudut ini akan memiliki nilai yang sama besar. Seperti itu. Dan sama juga berlaku seperti sifat sebelumnya, jika kita total sudut ketiga ini maka menghasilkan nilai 180 derajat. Nah, inilah penjelasan dari segitiga sama kaki. Selanjutnya kita akan mempelajari segitiga sembarang. Apa itu segitiga sembarang? Nah, perhatikan.
Untuk segitiga sembarang ternyata memiliki sifat-sifat yang berbeda pada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi. Ya, kita perhatikan sifat-sifatnya. Sifat yang pertama adalah pada segitiga sembarang, yakni memiliki panjang sisi yang berbeda-beda. Jadi tadi segitiga punya 3 sisi. Nah, nantinya pada segitiga sembarang ini 3 sisi tersebut panjangnya berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan. Jadi saya akan gambarkan sebuah segitiga. Perhatikan anak-anak ya, ini merupakan segitiga sembarang. Mengapa? Coba kita perhatikan. Ini adalah sisi. Sisi-sisi tersebut memiliki panjang yang berbeda-beda. Yang kedua, segitiga sembarang memiliki titik sudut yang berbeda-beda. Nah, ini merupakan titik sudut. Titik sudut. Ini misalkan kita sebut titik sudut 1, titik sudut 2, titik sudut 3. Nah, titik sudut 1 tidak sama dengan titik sudut 2, tidak sama dengan titik sudut 3. Artinya masing-masing sudut 1, sudut 2, dan sudut 3 itu memiliki besar sudut yang berbeda-beda. Lalu jika tetapi kita total dari sudut 1 ditambah sudut 2 ditambah sudut 3 tetap 180 derajat seperti sifat umum dari sebuah segitiga. Nah, untuk sifat bangun datar segitiga sampai di sini saya harap kalian catat dulu, kalian dengarkan penjelasannya berulang. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa kalian tanyakan, itu jika kalian belum memahaminya bisa ditanyakan. Nah, selanjutnya saya akan hapus karena kita akan membahas sifat bangun datar selanjutnya, yakni masih ada. Ternyata kita akan belajar tentang segitiga ditinjau atau dilihat dari besar sudutnya seperti apa. Tapi ini sebelumnya dicatat dulu. Saya akan hapus. Selanjutnya kita akan belajar segitiga jika ditinjau dari besar sudutnya. Tadi kita sudah belajar segitiga jika ditinjau dari panjang sisinya. Lalu bagaimana jika sebuah segitiga ditinjau dari besar sudutnya? Ternyata jika segitiga ditinjau dari besar sudutnya akan mempunyai bentuk yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan video berikut. Perhatikan anak-anak, untuk segitiga lancip yang pertama adalah kita akan meninjau segitiga berdasarkan bentuk sudutnya. Yang pertama adalah segitiga lancip. Apa itu segitiga lancip? Nanti kita baca. Segitiga lancip adalah segitiga dengan besar sudut kurang dari 90 derajat. Nah, sudut yang mana? Sudut ketiga-tiganya pada sebuah segitiga. Mari kita perhatikan. Misalkan sebuah segitiga di sini misalkan 50 derajat, di sini 50 derajat, maka di sini 50 tambah 50
100 masih ada 80 deh. Oh, nggak bisa ya. Misalkan di sini 60, di sini 60, di sini juga 60. Nah, perhatikan. Ini merupakan segitiga lancip. Mengapa? Kita lihat. Ketiga-tiga sudut ini berada di bawah 90. Atau boleh juga seperti ini. Misalkan di sini 50 anak-anak, di sini juga 50, maka di sini 80 ya, karena sebuah segitiga totalnya pasti 180. Ya, kita hitung 50 tambah 50 100. Sisanya dari 180 kurang 180. Nah, semua sudutnya berada di kurang dari 90 derajat. Inilah yang disebut sebagai sudut lancip, segitiga sudut lancip. Sekarang kita akan lanjutkan ke bagaimana bentuk sebuah segitiga siku-siku. Yang kedua adalah segitiga siku-siku. Apa sih maksud dari segitiga siku-siku? Jadi anak-anak perhatikan. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki sebuah sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya nilainya 90 derajat. Nah, sekarang kan segitiga itu jumlah sudutnya ada 3. Lantas yang siku-siku yang mana? Yang siku-siku adalah cukup satu saja dari 3 buah sudut pada segitiga. Misalkan saya contohkan. Ini merupakan sebuah segitiga siku-siku. Nah, anak-anak perhatikan. Hanya satu dari 3 sudut ini yang besarnya 90 derajat. Nah, biasanya anak-anak biasanya di buku-buku itu diberikan tanda khusus untuk sebuah sudut segitiga digambarkan lambang seperti huruf L ini. Ini menandakan bahwa sudut ini saling tegak lurus. Ada yang horizontal, ada yang vertikal. Ya, benar ya, horizontal, ada yang vertikal. Ini tandanya, berarti ini merupakan sudut siku-siku yang bernilai 90 derajat. Seperti itu, cukup satu saja. Segitiga siku-siku ini bisa juga bermacam bentuk. Bisa juga nanti dia seperti ini. Seperti ini ya, boleh dibolak-balik ya, seperti itu. Ini merupakan segitiga siku-siku. Nah, anak-anak, ini penjelasan dari bentuk segitiga jika ditinjau dari sudutnya. Ada segitiga lancip dan segitiga siku-siku. Untuk selanjutnya ada lagi yang lain, segitiga tumpul. Tapi sebelum itu saya ingin kalian mencatat apa yang ada di papan tulis, mendengarkan penjelasan saya, dan jika ada yang belum dipahami silahkan ditanyakan karena ini akan mau saya hapus. Yang terakhir adalah segitiga berdasarkan bentuk sudutnya, ada lagi yang terakhir yakni segitiga tumpul. Apa itu segitiga tumpul? Mari kita perhatikan. Segitiga tumpul itu adalah segitiga Nah, perhatikan anak-anak.
Segitiga tumpul itu adalah segitiga yang memiliki satu buah sudut lebih dari 90 derajat. Nah, jadi pada segitiga itu kan ada 3 buah sudut ya. Nah, cukup satu saja yang sudutnya memiliki lebih dari 90 derajat besarnya ya. Itu bisa dikatakan sebagai sebuah segitiga tumpul. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Perhatikan, ini adalah segitiga di mana 3 buah sudut. Nah, perhatikan, ini yang disebut sudut yang lebih dari 90 derajat. Kalau kita hitung dengan busur derajat, pasti nilainya lebih dari 90 derajat. Ini nilainya lebih dari 90 derajat ya. Karena itu, ini disebut sebagai sudut tumpul. Jadi ini nilainya sama dengan lebih dari 90 derajat. Seperti itu. Nah, untuk segitiga penjelasannya sampai di sini dulu, karena nanti kita akan lanjutkan untuk sifat bangun datar pada segi 4 dan persegi panjang. Tetapi kita cukupkan dulu untuk sifat-sifat bangun datar segi 4 dan persegi panjang itu kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa dicatat tentunya, dipahami penjelasan saya, dan ditanyakan jika ada yang ingin kalian tanyakan, terutama bagian yang belum kalian pahami. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.